Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Ini brosur apa ya? Cobalah tak baca dulu. Oh, pemberitahuan tentang pemutihan pajak balik nama kendaraan. Walah, kalau yang ini sih aku yakin Bapak nggak butuh. Kan kendaraannya udah lama dibeli. Pasti kan udah beres semua ini. Lagi apa tuh, Bu? Oh, Sepertinya lagi baca sesuatu tuh kayaknya. enggak kok Pak, enggak ada apa-apa. Ibu cuma baca ini loh, ada pemberitahuan tentang pajak. Ya pasti Bapak enggak butuh lah informasi ini. Oh alah, ya udah. Bu, ngomong-ngomong nih ya. Katanya kemarin Ibu mau ke rumahnya Bu Lina. Katanya mau main ke rumahnya tuh. Jadi nggak sih? Ya jadilah Pak, sudah kok. Oh. Waduh bener loh Pak, memang ya Bu Lina ini luar biasa. Gimana? Sesuai dengan namanya. Bapak nggak tahu kan? Apa tuh? Lina. Li itu lintas. Na itu nasional. Waduh. Jadi Lina itu adalah orang yang sudah melintasi semuanya. Kayak truk-truk pengangkut logistik itu loh Pak. Kan sudah lintas pulau, menjelajah seluruh Indonesia. Jadi kan Benar. nasional gitu loh Pak. Ya toh? Wah, hebat banget kayaknya Bu Lina ini ya Bu ya. Benar Pak. Udah punya usaha yang sudah lintas pulau. Ya, memang kalau kita lihat sih Bu ya, marketingnya itu ya sudah nggak diragukan lagi tuh Ibu Lina. Bener loh Pak. Wilayah penjualannya itu loh sudah menjelajah seluruh Nusantara loh Pak. Waduh. Tahu nggak Pak? Kemarin aja pas Ibu main ke rumahnya Bu Lina, Bu Lina itu sibuk banget bungkus paket itu loh. Katanya sih mau dikirimkan ke Sumatera Utara gitu kalau nggak salah. Terus ada yang ke Kupang, ke NTT itu loh Pak. Iya. Itu terus ada lagi yang ke Papua. Ibu kok sampai heran-heran gitu loh Pak. Kok bisa ya sampai kayak gitu ya Pak ya? Ya iyalah Bu, itu memang bakatnya beliau. Kalau berhubungan dengan marketing, kayaknya kalau Bapak lihat Ibu Lina itu memang jagonya. Bener banget Pak. Ibu lihat itu di rak bukunya itu loh Pak. Wah bukunya hebat-hebat loh. Yang sempat Ibu lihat itu buku marketingnya Renald Kasali. Iya. Nah itu tentang marketing in krisis gitu kalau nggak salah Ibu kemarin itu. Jadi orang sedang bingung, dia ada aja celahnya ya kayak Bu Lina itu loh Pak. Loh. Dari tadi kok ngomongin Bu Lina ya Bu ya? Kan Ibu tujuan ke rumah Bu Lina kan buat belajar toh Bu. Iya. Gimana? Ibu udah belajar apa dari Bu Lina? Apa yang Ibu dapatkan? Justru itu Pak, Bapak pengennya belajar. Ya gitu, Ibu Lina kan memang marketing kawakan gitu ya. Wah luar biasa kan? Nah Ibu malah jadi beli dari barangnya Bu Lina itu tadi Pak. Walah. Padahal Ibu itu awalnya nggak tertarik. Lama-lama Pak kayak dihipnotis gitu loh. Ya jadinya Ibu ya beli. Itulah Bu Lina mau dilawan. Lah iya Pak. Lah udah, gak apa-apa. Lain waktu coba Ibu belajar lagi Bu, digali lagi tentang marketing dari Bu Lina itu. Iya Pak, semoga Ibu berhasil ya. Bisa nyontoh Bu Lina itu loh. Makanya itu seru juga ternyata Bu ngomongin tentang marketing ini. Pak. Bapak itu jadi teringat waktu Bapak belajar agama. Nah, ada satu tawaran yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada manusia yang berdosa ini loh Bu. Kira-kira Ibu masih ingat nggak tawaran yang diberikan? Ya mana ingat lah Pak. Malah yang Ibu ingat tawaran dari Bu Lina. Ibu ini ya udah kalau lupa Bapak coba ingatkan lagi ya Bu ya. Ya. Nah, dalam kitab suci ada tawaran dari Sang Pencipta terkait dengan solusi dosa manusia itu loh Bu. Nah, tawarannya itu sangat terkenal. Apa isi tawarannya Pak? Nah, Ibu pengen tahu ya? Iya. Nah, tawarannya itu seperti ini Bu. Bapak bacakan ya. Pak. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman,
sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Wah, Nah, menarik juga ya tawaran yang diberikan ya Pak ya. mm-mm. Ya sebenarnya sih sangat simpel, karena hanya membutuhkan niat kita, ya mau percaya atau tidak, itu aja kan Pak sebenarnya. Betul, bener sekali itu Bu. Hmm, Tawarannya juga nggak ribet, mm-mm. nggak seribet ketika Bu Lina menawarkan barang jualannya itu loh. Ya nggak juga sih Pak, santai kok. Tapi ya gitulah, Ibu kok jadi tertarik gitu loh ya. Nah itu Bu, artinya Bu Lina ini sudah sangat-sangat profesional. Mm-mm. Kita kok kembali bahas topik tentang marketing ya Bu ya. Nggak apa-apa sih yang nyeletuk tadi. Ya udah, lanjutin aja yang tadi Pak. Gimana? Oke, kita lanjut ya Bu ya. Ya. Tadi kan kita sudah mendengarkan tawaran dari Sang Pencipta kepada manusia. Mm-mm. Kalau barang siapa yang percaya kepada nama Anak Tunggal Allah tidak akan dihukum. Mm-mm, mm-mm. Ibu masih ingat nggak siapa nama Anak Tunggal Allah itu? Ya jelas ingat toh Pak. Apa? Namanya Yesus Kristus, ya toh? Ya siap. Benar sekali tuh Bu. Hmm. Dia itu yang sudah diutus oleh Allah turun ke dunia ini Bu. Ya dengan cara menjadi manusia untuk menebus manusia yang berdosa. Ya kita ini. Benar sekali Pak. Kalau Ibu renungkan ya Pak ya, betapa baiknya Tuhan itu. Mm-mm. Ya, bayangkan aja, Mm-mm. kita itu makhluk ciptaan Tuhan yang telah memberontak kepada Tuhan. Mm-mm. Ya tapi tetap aja kan, masih aja diingat Tuhan. Mm. Dan bahkan disediakan jalan menuju kehidupan yang kekal. Ya toh Pak? Betul, itulah Bu, Tuhan yang penuh kasih. Mm-mm. Nah, Dia menawarkan jalan keselamatan bagi semua manusia. Dan itu semuanya cuma-cuma loh Bu, alias gratis tis-tis. Nah itu. Pasti beda dong ketika Ibu Lina menawarkan sesuatu. Pasti ujung-ujungnya harus dibayar dengan uang, ya nggak? Iyalah Pak. Nah, gitu. Kalau nggak ada uang, ya ngutang dulu. Lah Bapak Gitu. ini, kalau yang itu kan ya bisnis Pak. Mm-mm. Kalau bisnis ya pastilah cari keuntungan. Kayak Bu Lina itu tadi. Hmm. Nah kalau keselamatan dari Tuhan kan bukan bisnis Pak. Jangan salah Bu ya. Loh? Bisnis itu nggak melulu tentang uang loh Bu. Maksudnya? Gini, karena bisnis itu intinya adalah transaksi. Mm-mm. Dan transaksi itu adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli Mm-mm. dalam menukar barang atau jasa. Gitulah Bu. Mm-mm. Jadi sebenarnya Tuhan itu sedang berbisnis dengan kita dengan cara menawarkan kepada manusia Mm-mm. sebuah produk yang disebut dengan keselamatan itu tadi Bu. Mm. Hanya saja bedanya manusia diberikan dengan cuma-cuma alias gratis. Mm-mm. Karena semuanya adalah kasih karunia-Nya Tuhan. Oh, jadi manusia itu mendapat tawaran dari Tuhan Mm-mm. untuk menerima sesuatu yang telah ia kerjakan. Gitu ya Pak? Betul banget itu Bu. Oh iya. Tuhan di dalam Yesus Kristus telah menyelesaikan karya keselamatannya Bu. Mm-mm. Sehingga sekarang tawarannya kepada manusia adalah Mm-mm. ya barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Mm-mm. Yang artinya Mm-mm. manusia berdosa tidak perlu lagi dihukum karena dosa-dosanya gitu Bu. Mm-mm. Karena semuanya sudah dipikul oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Gitu loh Bu. Oh gitu ya Pak ya. Ya Mm-mm. sebenarnya sih penjelasan ini logis gitu ya Pak Oh ya. ya sangat. Ha-ha. Manusia berdosa kan harus dihukum. Mm-mm. Nah, karena Tuhan itu penuh kasih, jadinya Tuhan itu menawarkan sesuatu yang telah jadi, yaitu karya keselamatan. Betul. Nah, gitu ya kan ya Pak ya. Mm-mm. Sekarang manusia tinggal menerimanya. Tapi kadang kok ya susah banget ya Pak ya. Ibu tahu masalahnya apa coba? Wah, kalau yang itu ya nggak tahu lah Pak. Nah, sekarang Ibu tanya coba. Kenapa Ibu beli produk yang ditawarkan oleh Bu Lina? Kenapa kira-kira? Ya awalnya sih Ibu nggak tahu kan produknya itu apa. Mm-mm. Tapi setelah dijelaskan oleh Bu Lina yang panjang lebar gitu, bahwa ternyata Ibu punya masalah dengan penglihatan. Oke. Nah, terus Bu Lina menawarkan produk berupa vitamin buat mata gitu loh Pak. Mm-mm. Katanya sih biar mata Ibu itu selalu segar gitu Pak. Nah, itu sama aja itu Bu. Manusia tidak tahu kalau dirinya adalah masalah. Gitu. Walaupun mungkin sudah merasa, namun sering kayak ya udah diabaikan aja. Nah, itu sebabnya Tuhan yang Maha Tahu itu tadi sekarang memberitahukan jika manusia itu ada masalah, Oh. yaitu bahwa manusia itu berdosa. Oh
Oke. Dan akibat dosa adalah hukuman. Ya itu kan udah sangat jelas banget itu Bu. Nah justru itu Pak, kan manusia selalu merasa diri itu nggak berdosa, nggak bersalah. Dan sekalipun sadar diri kalau berdosa, manusia itu merasa bisa mengatasinya sendiri gitu loh Pak. Ya misalnya kalau bersalah ya minta ampun, dan itu dianggap udah selesai gitu Pak. Nah itu dia Bu. Memang benar kalau ketika manusia merasa bersalah, maka manusia akan memohon ampun dari Tuhan. Nah itu memang harus demikian Bu. Namun itu juga bukan cara untuk menghapuskan hukuman yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ibu tahu sebabnya kenapa? Iya, kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi. Apa itu? Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah itu dia Bu. Jadi Tuhan sendiri yang punya urusan dengan manusia. Dan Tuhan sendiri telah menetapkan cara untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi itu Bu. Yaitu dengan cara setiap manusia harus percaya kepada nama Anak Tunggal Allah. Ini seperti sudah final gitu loh Bu. Artinya nggak ada cara lain gitu Pak? Betul, nggak ada cara lain. Ya kalau kita sakit banyak pilihan dokter dan obat kan. Tapi kalau urusan yang satu ini Bu, urusan keselamatan, ya pilihannya cuma satu, yaitu percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nggak ada cara lain lagi Bu. Ya tapi kan kadang manusia itu sudah tahu, tapi sulit mengambil keputusan Pak. Itu sih terserah kita Bu. Kan tawaran sudah diberikan. Manusia ini hanya bisa meresponi tawaran itu aja gitu loh Bu. Itu ada jangka waktunya nggak Pak? Misalnya ada kadaluarsanya gitu? Ya jelas ada lah Bu. Oh ya? Tawaran itu ada kadaluarsanya ketika manusia itu sudah meninggal gitu loh Bu. Jadi kan ya nggak ada pilihan lain lagi, ya udah meninggal. Menerima tawaran itu kan harusnya selagi kita masih hidup Bu. Oh iya ya. Sebab kalau sudah mati, ya semuanya itu menurut Bapak sudah terlambat. Jadi memang sudah tidak ada lagi pilihan. Sayang ya Pak ya. Betul. Bentar Pak. Tadi Ibu baca brosur pemutihan pajak balik nama kendaraan. Di sini tertulis sampai hari ini loh Pak. Loh. Itu tentang pemutihan pajak balik nama kendaraan. Waduh Bu, Bapak perlu tahu ini. Oh, ini kesempatan baik ini. Iya. Kan ini kendaraan kita itu masih atas nama orang lain gitu Bu. Nah itu Pak. Sebentar, coba Bapak lihat mana-mana. Ini. Oke. Oke. Ya sudah Bu, sekarang juga Bapak ke kantor Samsat deh. Rugi kalau terlambat ini, nanti kena denda Bu. Iya Pak, mumpung ada kesempatan. Ya udah. Ya udah Pak, hati-hati. Siap Bu. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.